Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Pada daring kali ini Bapak akan memberikan materi untuk pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO. Yang mana judul fokus kita yaitu workshop equipment. Nah, kita langsung masuk pada materi. Nah, workshop equipment itu didefinisikan sebagai perlengkapan-perlengkapan yang dipergunakan di bengkel. Nah, workshop equipment ini bukan peralatan utama untuk melakukan perbaikan, tetapi bersifat mempermudah. Misalnya, contoh alatnya yaitu yang pertama car lift, kedua hydraulic press, tiga dongkrak, keempat jack stand, dan lain-lainnya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis car lift. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas satu alat dulu. Untuk alat-alat yang lain mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, untuk car lift merupakan alat pengangkat mobil utuh seluruh mobil kendaraan. Selain itu, car lift membutuhkan ruang yang luas untuk penempatannya. Nah, car lift berbeda dengan dongkrak yang hanya dapat mengangkat sebagian bodi mobil dan tidak membutuhkan ruang yang luas. Nah, untuk jenis-jenis car lift ditinjau dari metode penggeraknya. Yang pertama, car lift dengan penggerak mekanik atau ulir. Yang kedua, car lift penggerak hidrolik atau dengan tekanan fluida. Yang ketiga, car lift penggerak pneumatik atau dengan tekanan udara ataupun gas. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis car lift ditinjau dari bentuknya. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang jenis-jenis car lift ditinjau dari metode penggeraknya, nah kita masuk pada jenis-jenis car lift ditinjau dari bentuknya. Yang pertama yaitu single post car lift. Nah, single post berarti hanya memiliki atau menggunakan satu tiang atau satu kaki saja. Nah, single post car lift adalah car lift yang umumnya digunakan untuk car wash atau pencucian mobil, karena bagian bawah mobil akan terangkat dan dapat dibersihkan dengan leluasa. Tetapi untuk perbaikan mesin atau komponen sasis tidak disarankan menggunakan jenis single post car lift ini, karena hanya menggunakan satu tiang penyangga, maka kekuatan car lift terhadap goncangan akibat kegiatan servis kurang terjaga. Oke, selanjutnya yaitu single post car lift memiliki dua tipe. Yang pertama single post car lift tipe X, yang kedua single post car lift tipe H. Yang untuk tipe X ini dapat kita lihat gambarnya di bawah keterangan. Nah, single post car lift tipe X ini memiliki 4 lengan penyangga yang dapat diatur sedemikian rupa menyesuaikan bidang tumpuan pada mobil. Nah, jadi ini lengan-lengannya dapat diatur ya, digeser-geser. Kemudian untuk single post car lift tipe H, nah pada single post car lift tipe H ini memiliki 4 lengan penyangga yang bersifat fix atau tetap. Jadi untuk lengannya ini tidak bisa digeser-geser ya. Oke, selanjutnya yaitu two post car lift. Two post car lift berarti dua kaki atau tiang. Car lift jenis ini memiliki landasan penyangga kendaraan yang dapat diatur untuk menyesuaikan rangka kendaraan. Car lift ini sesuai untuk servis mesin maupun pekerjaan komponen bagian bawah mobil. Pada jenis ini penyangga dapat diatur panjang pendeknya untuk mempermudah menjangkau dudukan pada mobil. Akan tetapi hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan saat penempatan mobil. Usahakan pada posisi tengah dan panjang penyangga yang seimbang. Nah, untuk alatnya dapat kita lihat di bawah keterangan. Nah, untuk pengaplikasiannya di gambar satu lagi, ini dia. Oke, selanjutnya yaitu four post car lift. Four post berarti 4 penyangga. Jenis ini memiliki tingkat keamanan paling baik dibanding jenis car lift sebelumnya, karena mobil berada benar-benar di atas car lift dengan keempat rodanya menapak secara baik. Nah, dapat kita lihat di gambar. Jadi ini lebih aman daripada car lift sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu keamanan yang perlu diperhatikan ketika menggunakan car lift.
Yang pertama yaitu pastikan di sekitar car lift harus bebas dari benda yang mengganggu proses kerja car lift. Kemudian yang kedua, pada saat menggunakan car lift tidak disarankan ada penumpang atau orang di dalam mobil dan semua pintu mobil dalam keadaan tertutup. Kemudian kuota angkat car lift atau disebut safe working load harus di atas berat mobil yang diangkat. Keempat, kendaraan harus pada posisi seimbang dan tepat di atas car lift untuk menghindari kendaraan terguling. Kemudian yang kelima, jika sudah aman, tekan tombol pengangkat hingga mobil terangkat pada posisi yang diperlukan. Keenam, pastikan bahwa car lift memiliki pengunci yang berfungsi dengan baik. Pengunci berfungsi untuk mengamankan car lift agar tidak turun secara tiba-tiba. Ketujuh, gunakanlah pengunci untuk menahan car lift agar tidak terhentak jatuh saat mengalami kebocoran fluida pada sistemnya. Tetapi jika terjadi kebocoran pada sistemnya, sebaiknya jangan digunakan terlebih dahulu sampai sudah diperbaiki dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, cara menggunakan car lift yang memiliki penyangga non-fix atau yang dapat diatur, yakni pindahkan mobil ke area car lift, lalu atur posisi lengan penyangga pada sasis mobil yang aman untuk diangkat. Sedangkan pada car lift penyangga fix atau tetap, hanya dipindahkan mobil di atas penyangga car lift. Dengan begitu, kendaraan dapat diangkat dengan aman. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada perawatan car lift yang perlu kita lakukan. Nah, untuk menjaga car lift agar dapat selalu bekerja dengan baik dan tahan lama, maka kita dapat melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, beri pelumas secara rutin pada bagian-bagian mekanik yang bergesekan seperti tiang penyangga untuk bergerak hidrolik dan poros berulir yang untuk penggerak mekanik. Kedua, periksalah tabung oli car lift secara rutin. Pastikan oli yang tersedia cukup dan tidak kurang dari batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, pastikan terhindar dari kebocoran oli di setiap bagian-bagian car lift. Yang keempat, keamanan dan penggunaan serta pemeliharaan penting untuk diperhatikan mengingat alat ini cukup mahal. Kelima, bahkan untuk perbaikan apabila alat ini rusak, tidak semua daerah memiliki tenaga ahli untuk memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, hati-hati dan waspada ketika pertama kali menggunakan car lift ini. Pahami prosedur pemakaian adalah langkah awal dalam menggunakan alat ini. Oke, ini saja materi yang dapat Bapak berikan untuk daring kali ini. Semoga selanjutnya kita dapat membahas alat-alat yang lebih banyak. Oke, sebelumnya ada satu tugas, tolong dikerjakan dengan baik di kertas folio. Pahami tugas yang Bapak berikan, tolong ditulis dengan rapi. Oke, terima kasih. Demikian materi Bapak pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Pada enggak Bapak mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.